ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Salam. Selamat sore bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama di sini ini bukan karena kekuatan kita, tapi semata karena anugerah Tuhan. Begitu mari kita bersuka cita bersama, karena sore hari ini kita boleh dipersatukan, bukan untuk sesuatu hal, tapi Tuhan sudah merencanakan semuanya itu untuk kita. Terutama kita mengucap syukur untuk pertambahan umur kepada Ibu terkasih Ibu Trivena yang hari ini genap 75 tahun. Ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, khususnya Ibu Trivena pada sore malam hari ini. Untuk itu kita ada di tempat ini, kita akan berdoa bersama, kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Untuk itu mari kita sama-sama akan nyanyikan satu pujian untuk memulai ibadah ucapan syukur kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Maha besar Allah Tuhan kami yang mulia, Bapa yang layak disembah, dipuja, dipuji. Oleh karena kami menyadari keberadaan kami sampai detik ini semata-mata hanya karena perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Hanya karena anugerah-Mu sajalah kami boleh menyelenggarakan kebaktian pada sore hari ini berkaitan dengan ulang tahun Ibu Trivena yang ke-75. Kami tahu ini pun semata-mata hanya anugerah-Mu, ya Tuhan. Kami menyerahkan akan kebaktian ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau saja yang menumpangkan tangan-Mu, yang memberkati jalannya acara ini, agar semua apa yang kami lakukan boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pimpin dan Engkau berkati kebaktian sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Tiap Langkahku, dan di akhir pujian kami akan memberikan kesempatan untuk Ame akan memberikan kado spesial untuk omanya yang pada hari ini berulang tahun. Kita nyanyikan pujian Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan.
Seperti lagu ini katakan, Immanuel, Tuhan selalu beserta kepada Kakak Trivena. Lagu itu memberikan harapan di mana dalam keadaan apapun Tuhan selalu beserta. Amin. Ya, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya kita peruntukkan kepada Dia, Raja di atas segala raja, yang layak menerima setiap pujian kita. Puji Tuhan, sebenarnya acara ini dikemas sedapat mungkin, tidak terlalu panjang-panjang, jadi ya kita harus maklumi karena kita boleh berkumpul saja, ini adalah anugerah Tuhan. Untuk itu kesempatan ini juga ada satu pujian, banyak pujian yang disukai oleh Ibu Trivena, tapi ada satu pujian yang merupakan satu pegangannya, dan untuk itu pada kesempatan malam hari ini akan menyanyi ya. Sudah ada kok di Pakai seragam mendampingi. Immanuel ya, sesungguhnya aku menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini benar-benar sudah digenapi dalam hidup saya 75 tahun. Siapa yang bisa menangkan umur? Siapa yang ada yang di atas saya? Tidak ada toh, berarti saya ranking 1 tahun. Ini semua harus dengarkan saya ya. Maafin. Ya, rahasianya memang itu tadi. Mazmur pasal 1. Saya selalu berusaha menyukai firman Tuhan, merenungkannya setiap saat dan berusaha melakukan. Hanya itu ya rahasianya. Dan sungguh saya bersyukur memang Tuhan benar-benar menyertai saya selama 75 tahun ini. Secara pribadi Tuhan benar-benar memelihara saya dengan 10 anak, 11 anak yang mendampingi saya setiap hari, membantu bekerja, membantu cari uang, melayani saya, menyayangi saya.
11 anak yang Tuhan berikan. Jadi mana sempat saya dikatakan kesepian. Tidak pernah kesepian karena selalu 11 anak mendampingi, membantu saya dalam pekerjaan. Kemudian 75 tahun itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang Tuhan pakai sebagai kesaksian yang berbicara sendiri buat hidup saya itu. Saya boleh menyaksikan kemurahan Tuhan. Setiap hari pelanggan-pelanggan toko saya selalu datang dan tiap kali melihat saya, banyak yang mungkin sudah lama tidak lihat saya, kemudian tahu ketemu saya selalu alhamdulillah. Alhamdulillah selalu bersyukur melihat saya masih sehat. Itu sudah berbicara. Lewat itu saya mulai bisa menyampaikan, menyaksikan hanya karena kemurahan Tuhan, ya. Sama sekali tidak ada alasan diri saya yang baik, tidak ada, hanya karena kemurahan Tuhan. Saya lihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang baik, yang setia, tapi Tuhan izinkan mengalami sakit ini, mengalami hal yang kurang enak, tapi Tuhan mengasihi saya. Benar-benar saya dijaga, dipelihara, dilindungi sampai ke saat ini 75 tahun, ya. Teman-teman doakan saya sakit toh. Ya, ya. Mengaku kemurahan Tuhan yang dengar selalu beritakan, aku jalan-jalan ke Bandung, aku jalan-jalan ke Solo, aku jalan-jalan ke sekarang ke luar negerinya ini memang sementara ini sungguh anugerah Tuhan. Benar-benar saya syukuri itu, ya. Pandemi melanda seperti itu, tapi ya jujur saja saya kadang-kadang sempat takut, khawatir dengan melandanya pandemi COVID seperti itu. Usia saya sudah lanjut, ya. Apalagi orang-orang yang suka dengan saya pada kena, tapi Tuhan begitu mengasihi saya, ya saya tidak diizinkan Tuhan menikmati yang namanya isolasi, yang karantina itu tidak, ya. Itu cuma hanya karena kemurahan Tuhan, terlindung dari sakit penyakit, hanya karena kemurahan Tuhan. Dalam pekerjaan seperti itu banyak orang mengeluh, ya, sedih dengan adanya pandemi, terus pendapatan merosot-merosot, dari PHK karyawan dan lain-lain. Tapi kalian semua bisa ngerti, Tuhan memberkati pekerjaan saya. Tidak pernah sepi, tetap Tuhan berkati. Ya, nanti orang-orang yang di sekitar saya yang akan menyaksikan benda-benda yang saya sampaikan juga lewat apa yang saya perbuat setiap hari. 11 anak saya itu sebagian dipakai Tuhan, tapi sebagian belum. Ini memang saya tidak berani untuk mengajak-ngajak, tapi hanya saya lewat hidup saya setiap hari, lewat apapun yang saya perbuat setiap hari, itu doa saya suatu saat mereka juga tahu siapa dibalik saya ini, ya. Itu perlindungan bagi saya sehingga semua anak saya diselamatkan. Mungkin saya itu singkat aja, nanti ada anak saya dan orang-orang di sekitar saya yang akan menyaksikan benar enggak apa yang dikatakan tante itu, ya. Pertama, ini anak saya Tim, ini malaikat yang Tuhan kirimkan untuk menjaga saya 24 jam, dia menjaga saya, mengasihi saya, membantu saya cari uang. Ini namanya Melvin Listrik. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersyukur bisa diterima di keluarga ini dan bisa membantu tante selama saya bisa membantu 24 jam. Saya sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang diberikan pada tante usia 75 tahun. Ini semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sungguh bersyukur selama pandemi ini saya juga merasa Tuhan memberkati tante, walaupun mereka yang lain pada bingung cari pekerjaan, ada yang di PHK, tapi puji nama Tuhan, berkat selalu ada dan tidak kekurangan untuk membayar gaji 11 anak. Saya cukup tahu dan tante mengalirkan berkat itu ke hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja yang lain, dan bukan untuk tante sendiri, dan selalu dibagikan. Saya sungguh bersyukur
bisa mempunyai orang tua seperti tante, saya sungguh bangga. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya kalau kasih kesempatan pasti semua ingin bersaksi kan, termasuk saya juga. Tapi dalam kesempatan ini saya tidak bersaksi dulu karena nanti ada kesempatan berikutnya. Kita utamakan karena sore hari ini kita memulai ucapan syukur, bukan sesuatu yang untuk senang-senang, tapi kita berkumpul tempat ini ada hal yang lebih penting, yaitu firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang membekali setiap kita, sehingga apapun yang seperti sudah dikatakan kita lakukan bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang terus menuntun setiap langkah-langkah kita, agar apapun yang kita kerjakan bukan dengan kekuatan, kemampuan, atau kepintaran, kehebatan kita, tapi hanya semata-mata anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai berkat bagi kita, kado juga buat Oma, buat kita semua, untuk kita menjalani kehidupan kita. Nyanyikan pujian musim akan selalu. kepadamu Tuhan. Kami tahu keberadaan kami sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam sepanjang ibadah kami.
Pada malam hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, rohani kami pun butuh makanan Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah untuk kami, berfirmanlah untuk kami, sehingga bukan hanya jasmani saja yang bertumbuh, tetapi rohani kami, iman kami boleh semakin bertumbuh karena firman-Mu. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, selamat ulang tahun untuk Oma Trivena yang hari ini genap 75 tahun. Terkasih ya, satu usia yang cukup panjang ya. Cukup panjang. Sebab tadi tidak ada yang lebih dari 75 tahun di sini ya. Puji Tuhan, sudah terkasih ya. Selain hamba Tuhan, saya ingin kejutan dulu. Nanti Oma yang kasih hadiah, saya yang tanya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Di mana ayatnya? Kalau ada yang tahu, selain pendeta loh ya, dan istri pendeta. Ada? Biasanya kalau ada tema kan ada ayatnya gitu loh ya. Nah, ini sengaja mungkin yang membuat ini ya, sengaja tidak mencantumkan ayatnya supaya jadi teka-teki gitu ya. Maka saya manfaatkan. Ada yang tahu? Nah, kalau saya tanya pendeta nanti malah repot urusan itu. Oh, ya udah bawa pulang hadiahnya. Hadiahnya dibawa pulang kalau gitu ya, bungkus langsung. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Rasanya baru kemarin kita berebenezer ya Kongnya. Rasanya baru kemarin berebenezer itu ya. Hari ini sudah berimmanuel lagi ya, luar biasa ya. Seperti kesaksian tadi ya, memang kita melewati hari-hari yang sulit. Ya, tidak ada yang tidak kesulitan. Semua kesulitan. Tetapi ternyata di tengah kesulitan pun Tuhan tidak pernah melupakan kita ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Immanuel itu bukan omong kosong saudara kasih ya, tetapi Immanuel itu adalah suatu keniscayaan karena Tuhan memang selalu menyertai kita. Kata Immanuel sendiri di Alkitab tidak lebih dari 3 kali disebutkannya. Tidak lebih dari 3 kali kata Immanuel disebutkan di dalam Alkitab ya. Tetapi penyertaan Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan ayat terakhir dari Wahyu, kasih karunia Kristus menyertai ya. Kalimat terakhir dari Alkitab itu berkata menyertai, saudara kasih ya. Kalau mau percaya lihat sendiri nanti ya. Ya. Saudara, Immanuel, semua kita tahu kalau bicara temanya Immanuel, ini hari Natal. Betul, ini hari Natal ini ya. Natalnya Oma kan gitu toh. Natalnya Oma, kami dulu waktu pengerja di Jalan Jauh Surabaya, kalau tanggal 25 itu dapat berkat gitu loh ya. Jadi istilah kami, sudah Natalan belum? Nah itu. Sudah tanggal 25 tanya, sudah Natalan belum? Tanya gitu teman-temannya. Dari Natal itu selalu berkat yang luar biasa. Hari ini pun kita pasti diberkati luar biasa, yang minimal makan malam waktu terkasih ya. Ya puji Tuhan terkasih. Maka kalau Immanuel tadi saya katakan paling 3 kali dalam Alkitab. Tapi pasti saudara tahu ayatnya kalau itu. Nah di bawahnya itu yang mungkin agak-agak nggak tahu gitu ya. Kejadian 28 ayat 15 kita membaca. Kejadian 28 ayat 15. Ya. Saya bacakan saja satu ayat ini ya. Saya bacakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin saudara. Ini adalah ayat yang ditujukan ataupun ayat dalam peristiwa Yakub.
sedang berada di Betel, ya, sedang berada di Betel, saudara kasih ya. Bagaimana Tuhan menjanjikan suatu penyertaan, bagaimana Tuhan menjanjikan suatu jaminan bagi kehidupan dari Yakub, saudara kasih. Betel yang tidak lain artinya adalah ya bait Allah, ya, rumah Allah. Dan saya percaya di mana ada rumah Allah, di situ ada penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Dan Alkitab mengatakan kita adalah rumah Allah, maka ada jaminan bagi kita bahwa kita disertai oleh Allah asal kita betul-betul bertindak sebagai rumah Allah, betul-betul bertindak sebagai bait Allah. Betul kasih ya. Apa tandanya bait Allah? Apa tandanya rumah Allah? Nah, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi adalah salah satu bukti yang harus ada di dalam rumah Allah. Ada firman Allah yang dibukakan, ada firman Allah yang dibaca, ada firman Allah yang dinyanyikan, ada firman Allah yang selalu menjadi kerinduan, ya, menjadi satu kerinduan. Dan itu menunjukkan kita adalah rumah Allah. Itu menunjukkan bahwa kita memang betul-betul bait Allah. Dan di sana ada Immanuel. Di sana ada penyertaan Tuhan, saudara kasih. Ada penyertaan Tuhan. Saudara, tadi saya katakan penyertaan Tuhan ataupun Immanuel, ya, mulai dari kitab Kejadian sungguh tidak pernah terputus sampai kepada kitab Wahyu, penuh dengan kisah-kisah Immanuel. Dan saya percaya kalau setiap kita mungkin menuliskan kisah kita, walaupun tidak semua pintar menulis, ya, apalagi bersaksi, ya. Nah, ada orang kalau disuruh bersaksi langsung hilang semua kata-katanya, ya. Tetapi kalau selesai ibadah, dia nggak bisa berhenti kalau ngomong, kasih ya. Kalau begitu disuruh berdoa, waduh, bisa nggak amin-amin gitu, ya. Ada loh begitu, saking takutnya nggak amin, ya. Demikian juga bersaksi, ya. Kalau disuruh saksi, ya. Tapi sesungguhnya memang tidak semua bisa bersaksi melalui perkataan, tetapi bait Allah pasti dikenali, ya. Bait Allah pasti bisa dikenali oleh orang lain dari tingkah laku kita, ya. Dari segala yang dikerjakan, dari segala yang dilakukan, berkasih. Tentu saya tidak akan panjang-panjang, berkasih, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Tetapi saya juga bersaksi, ya, sambil berkhotbah bersaksi, berkasih, ya, seperti Oma tadi katakan, ya, sebenarnya ketakutan, ya. Paling tidak menurut saya ada 3 momen, ya, 3 momen Oma ini begitu stres, ya, karena itu di COVID itu, ya, tanggal 13 Juni, ya, 13 Juni kalau tidak salah kami Surabaya, ya, bertemu dengan keluarga di sana. Dan setelah kita pulang besoknya, loh, kepala keluarga itu positif. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, betapa stresnya kita, ya. Nah, ya, betapa stresnya. Waduh, itu bukan cuma Oma, tapi saya juga stres sebenarnya, ya. Langsung loyo rasanya, ya. Rasanya semua badan itu pegel, sakit gitu loh, padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, ya. Tapi kalau ketemu Oma saya kuat-kuat aja gitu loh, ya. Jadi Oma pun kalau ketemu saja, saya ya kuat-kuat saja, kelihatannya ternyata remuk juga semuanya. Nah, itu satu, terkasih, ya. Itu kedua. Yang pertama udah lebih lama, ya. Iya, iya. Nah, ketiga tanggal 7 Juli, ya. Nah, tanggal 7 Juli, ya, kebetulan mobilnya diremajakan begitu, ya. Waktu itu mobilnya datang kasih depan, karena namanya mobil baru kan harus dia nyari toh. Nah, saya yang nyetir dengan Oma, dengan ini satu yang lala maksud saya, ya. Dengan Holly anak saya, ya. Saya yang nyetir, ya. Pulang dari sana saya ada kok. Setelah itu saya dengan Holly pergi ke Kali Tidu, ya. Nah, pulang dari sana saya, mohon maaf, infusnya banyak. Anak saya tanya, loh, Papa kok infusnya banyak? Nggak apa-apa, saya bilang. Tapi saya rasa nggak enak. Pulang dari sini saya langsung isolasi diri, ya. Langsung ke kamar sendiri,
hari Kamis seharusnya ada ibadah di sini, saya tidak datang ibadah, mereka ibadah. Nah, kemudian hari Minggu karena waktu itu memang sudah PPKM istilahnya, itu apa itu waktu itu ya, sudah tidak boleh ibadah onsite ya, jadi hanya keluarga saya yang ibadah di gereja. Itu pun saya khotbah, waktu saya khotbah kalian jauh-jauh sana ya, jauh-jauh ya. Nah, tapi kita akan live di Zoom ya. Setelah selesai ibadah, Oma WA, seharusnya periksa loh, kelihatannya kok lain tadi katanya ya. Ya selesai ibadah saya periksa, benar ya, positif ya, positif. Saya kasih tahu ke Oma, istri saya, ke Dokter Lucy ya. Saya tidak tahu bagaimana reaksinya Oma waktu itu, yang pasti juga tambah stres lagi tentunya ya, tambah stres lagi ya. Jadi kemudian seluruh anak istri saya juga ikut antigen ya, tapi puji Tuhan tidak terjadi apa-apa ya. Nah, dan selama 25 hari ya, dokter saya ini kejam-kejam berkasih ya, 25 hari saya ini isolasi mandiri. Sudah antigen sebenarnya sudah negatif, tapi mereka tidak percaya antigen. PCR katanya, wih, saya lakoni PCR positif ya. Dokter bilang kalau kamu PCR minggu-minggu ini pasti positif katanya. Virus yang mati itu masih dideteksi katanya. Ya, tapi karena ingin cepat-cepat berkumpul keluarga kan PCR, wah positif. Ya, Oma tambah stres mungkin itu waktu itu. Ya, terus 1 minggu lalu lagi baru PCR lagi sudah negatif, 25 hari. Saya memang pas di puncaknya ya, puncaknya itu kan 15 Juli kan, 15 Juli. Saya mulai dari 8 Juli, terdeteksi 11 Juli, keluar dari Ruang Maha Kudus itu tanggal 2 Agustus ya, 2 Agustus ya, itu panjang sekali ya. Nah, dan itu saya katakan 3 peristiwa yang tentunya membuat ya Oma dalam masa tuanya tentu sangat stres ya dikasih, tapi Tuhan begitu baik ya. Bukan berarti kepada orang-orang yang terkena Tuhan tidak baik, Tuhan tetap baik, terkasih ya, Tuhan tetap baik tentunya. Walaupun saya terkena juga Tuhan tetap baik kepada saya ya. Ada beberapa alumni di sini ya, yang alumni COVID-19 yang tidak perlu reuni ya, yang tidak perlu reuni. Ada beberapa. Kalau penyintas terlalu apa? Terlalu ketahuan sakitnya gitu loh. Kalau alumni kan keren gitu ya. Asal jangan alumni Monas saja gitu ya. Nah, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita ya. Tuhan yang selalu menyertai kita dari awal kehidupan kita. Bahkan pemazmur mengatakan mulai dari kandungan ya. Mazmur 139 mengatakan mulai dari kandungan Engkau yang membentuk aku ya. Kalau Tuhan yang membentuk kita, maka Dia akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita ketika sakit, Dia akan menjaga kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Yusuf selalu berhasil dalam hidupnya, terkasih ya. Yusuf selalu berhasil dalam hidupnya. Abraham, salah satu janji Tuhan kepada Abraham, aku akan menyertai engkau dan engkau akan mempunyai banyak keturunan. Oma secara jasmani tidak punya anak, terkasih. Kamu tanya siapa yang punya 11 anak di sini? Ada enggak? Enggak ada. Kalau ada itu keterlaluan gitu ya. Tapi Oma punya. Ya secara jasmani ada yang menemani ya. Dan ada begitu banyak anak-anak rohani yang saya kadang agak iri begitu lah. Mereka ketemu Oma panggil mami ya. Saya tidak pernah panggil mami sama Oma. Saya tidak pernah panggil mami gitu loh. Mereka panggil mami. Ternyata Oma ini punya anak di mana-mana kan begitu ya. Keturunan yang Tuhan, seperti janji Tuhan pada Abraham ya. Abraham memang juga punya anak, perjanjiannya satu sih ya, Ishak saja. Tapi ada beberapa anak lain. Tetapi itu janji Tuhan ya. Pemeliharaan Tuhan. Walaupun secara jasmani ya terkasih ya, banyak orang punya anak jasmani yang lebih dari satu mungkin. Tetapi toh juga tidak ada yang bisa menemaninya, terkasih ya. Tidak bisa menemani. Saya bersaudara 7 orang ya. Tapi hanya satu yang dekat di rumah, di kampung ya. Dulu mama saya bilang,
Oh, jangan dulu lah, nanti kalau kamu sudah tua siapa yang nemani? Terus saya balik, mama sekarang sudah tua siapa yang nemani? Anakmu 7, saya bilang. Sama saja, kasih ya. Yang penting adalah bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang mengatur kita ya. Satu ayat mengatakan sampai kau terheran-heran, ternyata anak-anakmu datang dari segala penjuru, saudara. Segala penjuru. Kalau hari ini ya Oma berulang tahun ya, ada satu yang paling jauh itu Pak Pendeta di Manurung gitu, ya, Pak di Manro ya, yang datang dari jauh harus bersaksi atau menyanyi nanti lah ya setelah ini. Oke, udah siap ya, sekalian keyboardnya. Terakhir katanya, oh ya panjang itu biasanya kalau begitu ya, ya paling jauh ya, terima kasih ya. Bandung juga duet Ya. Ya. oh ya ya ya, duet atau solo? Yang iya aja, yang iya. Oke, nanti yang saksian juga sedikit ya ya. Dari Solo Nah, nanti juga. oke ya, dari berita hidup ya, ya. Sering ketemu, cuma nama lupa, maafkan saya Bapak ya. Ya, maafkan saya sudah tua begini jadi gampang lupa. Iya. Saya pun ya tadi juga saya baru datang juga tadi dari Oma, agak ngomel-ngomel sebenarnya karena ada acara begini kalau tidak ditemani katanya ya, tapi ada tugas yang harus kerjakan ya, tapi tadi saya paksakan pulang, seharusnya nanti sampai jam 10 malam ada rapat yang mulai Senin malam lalu ya. Anak saya pun baru datang tadi, saya kasih kejutan dia, kita naik satu kereta, tapi dia tidak tahu bahwa saya ada di kereta itu gitu loh ya. Dia tidak tahu itu ya. Dia naik dari Pasar Turi, saya naik dari Tandes ya. Dia tanya, Papa pulang naik apa? Nah, setelah itu saya tidak jawab, saya datang pelan-pelan, saya duduk di sampingnya, dia kaget ya. Bagian dari kejutan notifikasi ya. Nah, untuk bersama-sama bersukacita pada sore hari ini ya. Untuk bersama-sama bersukacita. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semua ya, yang sudah hadir jauh-jauh ya, ada yang dari Bandung ya. Kalau dari Bandung memang sekalian berlibur mungkin ya. Jakarta, waduh, Solo ya, Dander ya. Selatannya Dander ada. Gondang, Tengku Umar tentunya ya. Dan semuanya terkasih ya. Semuanya itu karena kasih Tuhan yang kita lihat di dalam pribadi Oma Trivena, dan kasih yang sama juga ada di dalam hidup kita ya, sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini, dan kita percaya penyertaan Tuhan ya, penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya, bukan hanya hari ini, bukan hanya pada usia 75, 80 atau berapapun, sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kita. Maka biar kiranya jadikan hidupmu menjadi Betel ya, yang di dalamnya ada firman Tuhan, yang di dalamnya ada pujian, yang di dalamnya ada penyembahan kepada Tuhan. Maka di dalamnya juga ada penyertaan Tuhan, di dalamnya juga ada perlindungan Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan sudah berbicara dengan sangat sederhana bagi kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah Betel, kita adalah bait Allah, di mana seharusnya ada firman Tuhan yang selalu dibacakan, selalu dinyanyikan, selalu diucapkan. Kita nyanyikan satu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
haleluya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyatakan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Banyak yang Tuhan sudah perbuat, namun kita merindukan lebih banyak lagi yang Tuhan perbuat. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya undang kita berdiri tempat saja ya. Kita akan berdoa, kita mendoakan Oma Trivena ya pada saat sore hari ini. Dan mari mendekat saja, mungkin ya mendekat saja ya. Mari kita mendoakan Oma Trivena. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapak Daniel memimpin kita lagi. Mari kita angkat tangan kita. Terpujiakan nama-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kembali lagi kami datang kepadamu. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau bersama dengan Oma Trivena yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Tuhan, haleluya. Kami tahu bahwa semua ini boleh terjadi karena kemurahan Tuhan yang Tuhan yang sudah terjadi atas kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, haleluya, kami hamba-hamba-Mu, Tuhan, kami akan berdoa secara khusus bagi Oma Trivena. Kalau Tuhan sudah Tuhan tambahkan lagi 1 tahun lagi, dan sepanjang 75 tahun penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan umat Trivena. Kami yakin dan percaya, Tuhan, untuk hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, penyertaan, kasih karunia, demikian juga kemurahan dan perlindungan Tuhan yang sama, lalu dia akan Tuhan limpahkan. Nama Tuhan di dalamnya boleh dipuji dan dipermuliakan. Sore hari ini, lalu dia sekali lagi kami mohonkan berkat Tuhan, kiranya boleh tercurah atas kehidupan Tuhan umat Trivena, kekuatan, kesehatan, Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan lanjutkan atas kehidupan umat Trivena. Nama Tuhan di dalamnya boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Yesus. Terpuji akan nama-Mu. Kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya boleh menjadi berkat secara khusus bagi umat Trivena dan secara umumnya bagi kami sekalian. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Ini yang jadi doa kami. Kami naikkan semuanya dalam nama Yesus. Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya.
Amin. Selamat ulang tahun Oma Trivena, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara terkasih. Seperti tadi disampaikan di awal, ada beberapa orang yang akan menyampaikan kesaksiannya. Saya mulai dari keluarga Semarang. Sudah cukup? Yakin? Oke, kalau begitu dari berita hidup. Baik, permisi. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kalau sore hari ini kami bersama kawan-kawan dari Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup Surakarta boleh diizinkan bersama dengan hambanya Ibu Trivena Indriati di tahun yang ke-75. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Indriati yang telah dianugerahi oleh Tuhan. Bapak Ibu, perkenalan singkat kami dengan Ibu Trivena di saat-saat situasi yang sangat genting. Seperti Pak Pendeta sudah sampaikan, di saat pandemi kami dikenalkan. Salah satu alumni kami yang ada di Bojonegoro ini kemudian mengenalkan kami STT Berita Hidup secara pribadi. Saya Pendeta Daniel Suhadi dalam pergumulan yang amat sangat pada waktu itu untuk operasi, ya, rencana akan operasi di Surabaya, tapi meletuslah COVID-19 dengan rasa ketakutan dan sangat luar biasa. Kemudian Ibu Trivena meyakini bahwa Tuhan Yesus yang akan mengoperasinya dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan itulah kami bersama-sama berdoa, dan puji Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Kita berikan aplaus kepada kemuliaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Berkat yang disiapkan untuk operasi, sebagian disisihkan untuk anak-anak kami STT Berita Hidup yang saat itu semua diisolasi di dalam kampus, ya. Jadi kami semua tidak bisa bergerak, ada di dalam kampus, dan puji Tuhan, dari situlah kami juga semangat. Dan yang lebih lagi, apa yang diambil bagian partisipasi daripada Ibu Trivena, sehingga kami diizinkan oleh Tuhan tetap menjaga seluruh mahasiswa dalam kondisi aman dan damai sejahtera. Dan tak satu pun atau 1 bulan pun kami tetap mengadakan pembelajaran, ya, tetap mengadakan pembelajaran tanpa henti sekalipun di masa pandemi. Dan itu juga karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, di hari ulang tahun, di hari jadi Ibu Trivena yang ke-75 ini, saya boleh melihat kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24-25 yang menyatakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Dan itulah sebagian yang dibagikan kepada anak-anak kami mahasiswa yang ada di STT Berita Hidup. Karena di STT Berita Hidup itu Indonesia kecil, dari Sabang sampai Merauke ada, ya, ada di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan pelihara dengan luar biasa. Dan saya tidak berkepanjangan karena begitu banyak kiai-kiai yang rawuh, ya, yang sangat luar biasa, yang hari ini turut bahagia bersama dengan Ibu Trivena Indriati.
Jadi tidak lebih dari kurang kami Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75. Anugerah dan berkat Tuhan akan mengalir senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kami dari Sivitas Akademika akan memberikan piagam penghargaan. Ya. Jadi piagam penghargaan kepada hambanya yang dipakai oleh Tuhan. Ya, sama sekali kami tidak mengenal, tapi ternyata Tuhan mengutus malaikatnya sehingga kami diizinkan oleh Tuhan tetap menjaga anak-anak kami tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan terus doakan STT Berita Hidup. Bapak Ibu, sedikit tadi saya sampaikan itu ada brosur bila mana ada handetulan anak atau anggota gereja yang ingin dibekali menjadi hamba-hamba Tuhan, STT Berita Hidup siap untuk melayani. Ada S1, S2, bahkan Tuhan izinkan juga sampai program doktoral yang semuanya sudah mendapatkan akreditasi BAN PT. Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kiranya diperkenankan Ibu Triwena untuk menerima piagam penghargaan dari STT Berita Hidup. Ibu dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih. Tuhan pakai. Terima kasih untuk STT Berita Hidup. Saya ingat waktu itu Mbak Melisa tanya saya, Pak ada yang bisa bantu enggak katanya. Wah ada mami saya dia bilang. Begitu ceritanya Pak. Puji Tuhan ya. Mbak Uji, mari Mbak Uji. Nah ini rekan kami yang sangat setia. Mbak He, paling ganteng. Mau nyanyi bersaksi. Nanti kalau nyanyi ya, makanya saya tanya, nyanyi itu bersaksi ya. Penyanyi. Shalom. Selamat malam. Terima kasih saya dipercayakan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan kepada Ibu Triwena. Ibu ya Bu ya. Ya, sudah lanjut Ibu ya. Kami kenal dengan Ibu Triwena ini mulai tahun 80. Sampai sekarang berapa tahun? 40 tahun kurang lebihnya. Ya. 41. Ya, kurang lebihnya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ibu Triwena ini luar biasa. Tuhan pakai kemurahan yang ya tak terhingga kalau menurut kami. Karena Ibu Triwena ini bekerja bukan untuk kekayaan pribadi, ya, kemurahan Tuhan, kekayaan bukan untuk pribadi. Saya ngomong-ngomong dengan istri saya, sesambli ini kalau uangnya dikumpulkan mungkin berapa ya, tidak tahu jumlahnya. Yang jelas cukup banyak karena Ibu Triwena ini ya istilah bahasa Jawa ini orang mentalo, orang mentalan, mentolong, nggak sampai hati. Kenapa Pak Daiman? Lanjut. Ini Pak Daiman ini suka menggoda, mengganggu. Kalau belum ada saya belum tertawa. Jadi kami merasa apa ya,
mengucap syukur kepada Tuhan karena melalui beliau atau Ibu Trivena ini dia membantu, mendukung hamba-hamba Tuhan, khususnya kami yang ada dari perdesaan dan juga dari kota. Belum kok Pak, sabar. Nah sabar ini berkah Gusti Pak. Jadi kami bersyukur dia mengumpulkan harta bukan di dunia saja, tetapi di surga. Karena ada yang sakit, Mbah, dan manggil saya Mbah Wiji. Mbah, siapa yang sakit? Ada si A. Mbah, kira-kira yang perlu dibantu siapa Mbah? Ini dia, dan sebagainya. Jadi Ibu Trivena ini sangat luar biasa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi hamba Tuhan. Ya saya tidak tahu kalau di kota, bagaimana yang tahu. Dan jelas saya juga kalau dari desa karena tempat saya di desa. Jelas toh? Ya. Kami mengenal dan kenal dengan Ibu Trivena ini mulai tahun 80 itu. Kalau kan saya tahun-tahun itu, saya kalau kesini, Oma Ishak itu, mana Uci? Sini. Suruh apa? Suruh di meja makan. Suruh makan dulu. Nggak boleh makan kalau sebelum pulang. Ya, sebelum saya pulang harus makan dulu. Maklumlah hamba Tuhan orang desa wes tua bisa. Kadang-kadang saya nyalakan, begitu saya nyalakan Bu Wiji matikan. Bu Wiji menyalakan, saya matikan. Wes cuma 2 orang perang. Makanya cucu saya di Surabaya di rumah perang saja karena kuliah jadi bukan nyatu. Ya, karena kemurahan Tuhanlah Ibu Trivena diberi panjang umur sampai berapa? 75 tahun. Kaca berapa sampai aku? Hah? Kaca 4 tahun. Ya. Aku 6 hampir lupa saya. 66. Jangan di ya, jangan di mistik. Jadi Tuhan pakai Ibu Trivena itu luar biasa. Mau ternak lele, dibantu didanai. Mau ternak ayam, dibantu. Ya, siapa yang mau ternak ayam di sini? Nggak ada selain saya. Lele siapa? Ada 2 orang. Siapa yang mau mangga? Itu tadi saya bawa. Saya bawa 2 sak kok. Hah? 1 kilo 10 on. Ya, karena waktu sudah terlalu banyak, sudah ya mungkin yang dikenal ini sudah ya Pak Dewan ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mimpin. Ya puji Tuhan yang berkasih ya. Pak Wiji kalau nggak ada ya agak segar semua, terima kasih ya. Memang Oma Trivena menabungnya di rekening orang lain, terima kasih ya. Ya. Ada yang lucu, saudara kasih ya. Papa saya kalau telepon saya, yang diingat Oma Trivena namanya. Istri saya tidak diingat, menantunya tidak diingat. Karena Oma sering kirim, saudara kasih ke hamba Tuhan juga ya. Ya. Jadi kalau saudara mau saya ingat terus ya itu caranya. Ya, puji Tuhan. Oma Mary, mau saksi?
Masa CC-nya nggak ada kesaksiannya sih? Enggak. Puji Tuhan. Yang terakhir ini. Iya. Yang terakhir paling ganteng dewe, pakai dasi sendiri, paling jauh dewe, ya dasinya belum dibuka kok. Mari, mulai Andi Mandro. Gak usah sisir sektor, Pak. Salam sejahtera buat kita sekalian. Horas. Horas. Iya. Terima kasih. Hah? Kurang keras. Kalau ya benar. Cuman saya agak agak khawatir berbicara karena waktu saya di Tuban semalam saya bilang jemblem, semua ketawa. Iya, nggak bisa. Jemblem. Jemblem. Benar? Salah ya? Jemblem. Oke. Iya. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada Ibunda Tripena Endriati. Saya jujur mengatakan saya hadir dari Sumatera Utara khusus hanya untuk melihat Ibunda. Saya tidak membawa apa-apa, tapi kerinduanku kepada Tuhan, Ibunda tetap sehat dan panjang umur. 30 tahun yang lalu saya mengenal Ibunda. Saya tidak panjang-panjang berbicara karena saya tahu mungkin ada yang lapar, mungkin ada yang sudah bagaimana ya. Yang dapat saya katakan kesimpulan saya adalah Ibunda ini adalah seorang yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Itu yang saya tangkap. Saya terus terang bisa bertahan sebagai seorang hamba Tuhan juga adalah atas nasihat bimbingan dari orang tua saya ini. Bahkan lebih dari itu juga memperhatikan saya. Itu yang membuat saya dan kami terus berdoa, dan boleh saya katakan dan saya pastikan kami tidak pernah lupa mendoakan Ibunda. Saya, istri saya, dan anak saya tidak pernah lupa. Hampir setiap hari saya berdoa kepada Ibunda. Karena itulah yang bisa saya lakukan. Kiranya Ibunda sehat, kuat, panjang umur, ulang tahun 75 ke 76, 77, 78, 79, 80, terus kalau Tuhan izinkan sampai 100 tahun. Siap? Oke.
Oma dulu 100 ya? 91. Saya juga sangat rindu akan Oma karena saya juga sangat banyak dinasehati dulu di sini. Ya, Tuhan yang memberkati. Saya nggak panjang berbicara, bersaksi. Saya coba dulu akan nyanyi bahasa Batak. Seumur-umur saya belum pernah bernyanyi sendiri. Belum pernah. Baru kali ini di ulang tahun ibunda yang tercinta. Haleluya. Bahasa Batak. Na 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 na. Nyanyi dulu aja. Ya, oke, siap. Tungsonang rohaku dibain Yesus. Ditranslate. It is well with my soul. It is well with my soul. Tuksonang rohaku dibain Yesus. Orsu Dikornya ikut semua ya. Sonang ya. Artinya senang. Ya, ayat 2 refnya nanti kita bersama. Nang di halia sibolis pea Benar, baru kali ini saya pernah bernyanyi sendiri. Tuhan memberkati. Ya. Iya.
nggak jadi sendiri karena ngajak orang. Oh iya. Ya, mantap ya. Ya. Tahun depan diulangi. Oke, siap. Ya. Saya sangat diberkati pada malam hari ini. Saya sangat bahagia. Tadi malam saya tidak bisa tidur. Benar, tapi saya mengingat ibunda. Saya terbayang dari dulu dan segala perbuatannya. Apa yang dikatakan oleh Mbak Wiji tadi itu benar. Berarti ibunda dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya katakan saya tidak menambah-nambahi. Saya melihat ibunda ini adalah seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Ya, saya yang menilai, bukan menyanjung, bukan bunda. Saya mengatakan ya di atas yang iya. Saya tetap akan berdoa kepada ibunda, semoga diberi Tuhan kekuatan. Salam. Horas. Puji Tuhan ya, luar biasa. Enggak percuma jauh-jauh lah ya. Ya, seberang lautan ya. Puji Tuhan. Tadi saya diprotes istri saya belum dikasih kesempatan bersaksi katanya. Karena skenario-nya harus gitu loh, skenario-nya harus begitu. Nah, itu udah skenario awal. Monggo bunda. Nah, Ya, puji Tuhan. Kenapa saya minta juga ya mengingatkan, karena kalau saya nggak bersaksi itu rasanya hutang. Karena apa? Oma pernah ngomong ke saya gini, kamu itu kok nggak pernah bersaksi tentang saya. Ya bukan artinya untuk memuji gitu ya, tapi jangan sampai kamu bersaksi setelah saya nggak ada. Saya nggak dengar lagi apa yang kamu saksikan. Mohon maaf ya, Tante, karena memang itu yang Tante tegaskan ke saya. Dan itu selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Karena memang saya itu bersaksi ya, bersaksi tentang Tante, tapi saya itu tidak mau bersaksi di depannya, gitu loh maksudnya. Karena apa? Ya itu seperti orang kok nyanjung terus kayak gitu ya. Tapi saya bersaksi tentang yaitu kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan lewat Tante Trivena. Ya puji Tuhan, sebenarnya kesaksian saya itu ya Bapak Ibu mohon maaf kira-kira 2 jam ya, karena saya mulai dari kenal sama Tante sampai sekarang ini ya. Ya awalnya saya kesini itu tahun 1999. Ya puji Tuhan, saya sungguh bersyukur karena berada di tempat ini. Dan sebelumnya saya ke tempat ini saya itu sudah tadi semua kan bersaksi itu seolah-olah menyanjung semua yang baik ya. Mohon maaf, malam hari ini saya juga akan bersaksi hal-hal yang mungkin kita tidak tahu atau tahu. Karena memang saya bersama Tante ini lumayan juga ya. Jadi bilang jangan sampai kamu diam-diam apa yang kamu tidak suka dari saya ngomong, jangan diam manut terus kayak begitu. Apa-apa ya iya, padahal kamu nggak suka apa yang saya ngomong atau apa yang saya nasihatkan ke kamu. Ya, jadi saya kesini tuh sudah ada di pikiran saya yaitu takut dengan Tante ya. Tapi ya itu karena singkat cerita juga ya nggak panjang dari awal. Jadi ya itu setelah saya masuk ke tempat ini, ya pertama saya berjumpa dengan Oma ya, Oma yang sudah nggak ada. Hati saya penuh langsung sukacita yang luar biasa. Langsung hati itu langsung sesuatu yang langsung kayak plot gitu. Karena memang saya di Surabaya itu saya melayani, bahkan dipercayakan untuk melayani oma gitu ya. Jadi setelah saya sampai di sini langsung berjumpa dengan Oma, saya langsung plot gitu. Dan Oma itu juga begitu menyayangi saya padahal ya baru kenal gitu ya. Dan yang paling sayang kami yaitu Oma ya. Kalau Tante, mohon maaf Tante ini cerewet ya, cerewet dan yang apapun yang dikatakan harus ya, seperti itu ya. Dan akhirnya orang-orang Bojonegoro ya, itu mohon maaf bilang gini, kamu itu kok bisa ya klop sama Tante, katanya gitu. Padahal Tante itu lo cerewet waktu itu. Terus saya bilang,
Iya, memang saya bilang gitu. Ada hal yang membuat saya tidak nyaman, tapi banyak hal yang membuat saya nyaman. Karena apa? Tante itu memang soal pelayanan itu nomor satu. Jadi saya yang sudah sekolah Alkitab, saya sampai di sini baru saya menemukan yang bagaimana cara untuk melayani. Ya, melayani kami di sekolah kita sudah dididik ya, dididik untuk melayani terutama yang jasmani dulu. Nah, sampai di sini saya ketemu yang lebih sorot seperti itu ya, lebih parah gitu. Karena apa? Ya ini saya ngomong jujur ya, Oma, nanti pada yang baik-baik gitu ya. Tapi lewat proses itu saya dibentuk menjadi ya seperti sekarang ini ya. Karena saya awal kesini juga dikatakan, Oma, kamu itu sombong, hamba Tuhan tapi sombong. Terus saya dalam hatiku, tapi saya nggak berani ngomong, ya, saya nggak berani ngomong. Apalah tante ini, aku mau sombong tuh apa? Padahal saya tuh nggak punya apa-apa, mau kesini pun saya nggak ada apa-apa, saya gitu. Tapi ya puji Tuhan, saya nurut karena memang seorang hamba Tuhan nggak boleh sombong ya. Apalagi kita itu dituntut supaya kita menjadi contoh, kita harus rendah hati, menjangkau jiwa-jiwa. Dan tante itu dikenal banyak orang di Bojonegoro ini. Jadi dia mengajari kami, mendidik kami agar kami itu jangan sampai ya orang lain kalau bekerja secara seluler gitu, kerja untuk dapat gaji ya. Gimana kalau kamu hanya tidur di rumah terus kamu dapat jiwa? Nah, seperti itu ya. Jadi kamu itu harus melayani, cari jiwa-jiwa. Dan itu bukan diomong saja, dibawa. Kami itu dibawa, diajak kemana-mana untuk ini yang perlu, ini jemaat orang lain ya, tapi sudah lama tidak gereja seperti itu. Nah, ini perlu didoakan. Tidak harus jemaatmu ya. Jadi siapapun yang membutuhkan doa atau membutuhkan pelayanan, dijenguk dan diantar. Nah, maksudnya itu supaya kami selanjutnya lanjutkan seperti itu. Tapi namanya kami ya, orang ya, apalagi saya tidak bisa bahasa Jawa, dan saya juga kalau ada yang baru pertama datang, mereka ngomong, saya iya ini tertawa-tertawa saja, tapi saya tidak mengerti. Tapi ya itulah, saya ya punya hati seperti ya ada hati untuk melayani gitu ya. Jadi menjangkau jiwa itu tuh ada ya, saya ada. Jadi begitu diajak ya itu langsung oke, gitu. Jadi hal itu yang membuat kami itu ya orang bilang kok cocok gitu ya. Padahal tante itu keras banget ya. Jadi ya seperti itu. Jadi sudah cerewet tapi disiplinnya itu ya. Jadi dari cara kami harus melayani seperti ini dan ini, tidak boleh ini dan ini. Dan itu memang berat untuk daging ya. Untuk kami kalau hamba Tuhan apalagi masih muda ya. Masih muda ingin gaya atau apapun seperti itu. Jadi dan akhirnya saya mau belajar untuk nurut. Dan walaupun sakit untuk daging, tapi berguna ya. Jadi akhirnya orang Bojonegoro bilang, ini bukan apa, kok kamu cocok? Ya bukan karena cocok karena apa, tapi saya ikuti apa yang teladan. Dia bukan seorang yang pendeta yang harus di mimbar ya, yang harus khotbah, tetapi perbuatannya itu yang membuat saya semakin hari belajar dan bisa mencontoh. Dan apapun yang dia lakukan, yaitu banyak juga yang kami tidak lakukan, tapi yaitu selalu ditekankan melayani Tuhan seperti ini. Jadi kami belajar jadi sebagai mentor yang luar biasa ya. Jadi bukan seperti pendeta-pendeta yang pintar khotbah di mimbar ya, tapi tante itu pendeta yang jago di belakang mimbar ya. Jadi apapun yang dia katakan itu benar. Dan sampai perkara-perkara orang bilang, kamu enak kan sama tante, pasti dimanja, dikasih uang ini. Padahal tidak. Saya ngomong di sini ya, Oma ya, benar. Tidak dimanja dengan uang, benar. Itu saya ngomong ini, Oma masih hidup, Oma ada, dan biar dengar sendiri. Tidak dimanja dengan uang. Kamu belajar dengan iman, tidak boleh sampai minta. Dan itu pun kalau ditanya, kebutuhanmu ada, diajak ke toko, suruh beli ini. Saya tidak akan pernah bilang butuh ini tidak. Tetapi saat saya butuh selalu ada. Dan itu yang saya pegang, saya belajar. Ajak anak-anak saya ke toko, suruh beli belanja ini, beli ini. Sampai saya ditelepon, Yul, kamu itu larang anak-anak ya. Sudah tak ajak ke toko, kok suruh ambil ini, tidak ada yang ambil. Padahal saya mau berangkat itu, saya bilang begini, itu pergi sama Oma kan, silahkan ambil sebanyak-banyaknya. Saya bilang gitu. Nah, saya bilang ambil sebanyak-banyaknya. Kalau sama Mama, Mama tidak ada uang ya gitu. Ternyata saya ditelepon dimarahi. Kamu larang ya sama anak-anak ini, tidak boleh ambil ini itu. Saya bilang saya tidak larang.
saya suruh sih ngambil, tapi yang mereka nggak mau, ya udah saya bilang gitu. Akhirnya oma itu ya ambilkan gitu ya, itu ya. Jadi ada hal-hal yang luar biasa, walaupun keras, tapi hati seorang ibu itu ada, dan mendidik kami yang tadinya bukan apa-apa, tapi akhirnya kami juga diakui ya saya sebagai menantu gitu ya. Nah seperti itu, dan saya sungguh bersyukur lewat didikan yang keras, tapi saya bisa bertahan, dan saya bisa sampai saat ini bisa mengerti apa yang maunya tante, juga bagaimana cara untuk melayani Tuhan. Ya ini yang menjadi kesaksian saya, biar oma dengar ya, jadi tidak ada beban lagi buat saya. Nah itu loh kalau kesaksian mantu. Ada konfliknya ternyata. Itu kalau mantu. Kalau tadi kan bukan mantu, jadi tidak tahu. Puji Tuhan, terkasih ya. Dia bilang gak dimanja dengan, padahal saya tiap bulan dapat transferan. Yang dimanja anaknya berarti ya. Puji Tuhan, terkasih ya, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Ya, kita boleh tertawa, kita boleh bersukacita, tetapi sungguhnya hanya Tuhanlah yang membuat kita bersukacita di tengah-tengah situasi yang ada. Kalau dituruti pasti semua ingin bersaksi selalu terkasih ya, tapi di tengah-tengah situasi yang ada, pujian Pak Andi tadi mengatakan it is well with my soul ya, itu judul aslinya terkasih ya. Apapun yang sedang kita hadapi, biar Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Menutup ibadah kita nyanyikan Tak Terbatas, haleluya, nomor 6. Musim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Bersyukur, sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, mari bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur.
Engkau menutup ibadah kita dengan doa sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala penyertaan dan perbuatan-Mu yang sungguh ajaib. Sebagaimana Yakub di Betel mengalami banyak liku-liku kehidupan, bahkan ada kalanya terjepit, tetapi ketika ada penyembahan hidup dan penundukan diri terhadap Engkau, Engkau boleh menyertai kehidupan mereka. Demikian juga kehidupan kami Tuhan, belajar dari kehidupan Yakub maupun dari keluarga Tante Trivena yang saat ini berulang tahun yang ke-75. Ada banyak hal yang kami teladani, baik itu komitmennya untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Engkau, menyenangkan seutuh hidupnya, meski dalam sisi dunia berhasil, tetapi tidak lupa untuk menyenangkan Tuhan sebagai prioritas. Tuhan, malam ini kami bersyukur kalau malam ini kami boleh ikut merasa bangga dan menyaksikan banyak kebaikan-Mu untuk keluarga di tempat ini. Semua karena kasih setia, rahmat dan pertolongan-Mu yang ajaib. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah syukur pada malam hari ini, kami tetap serahkan keluarga Tante Trivena berikut 11 anak-anaknya. Tuhan, kami percaya ini bukan sekedar anak yang bekerja, tetapi anak-anak rohani yang Tuhan sudah anugerahkan untuk menindaklanjuti pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sebelum pulang, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kiranya kasih setia, rahmat dan pertolongan-Mu yang ajaib, dan bahkan kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki dengan kendaraan apapun, kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat-berkat yang ajaib, baik berkat jasmani, berkat rohani, keselamatan, kesembuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Bapa kami Tuhan Yesus Kristus dan Bapa Sang Roh Kudus, malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, Selamat ulang tahun Nova Trivena. Karena situasi nggak perlu salaman dulu ya. Langsung makan? Iya, Bapak Pendeta Hani dari Ulingi silakan memimpin doa untuk menikmati. Boleh di situ. Yang penting mic-nya. Kami kembali datang kepada Engkau ya Tuhan malam hari ini. Setelah kami menaikkan puji-pujian kepada Engkau dan kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu, sebentar kami akan menikmati hidangan untuk jasmani kami ya Tuhan yang sudah disediakan oleh keluarga umat Trivena di tempat ini. Sebelum kami menikmatinya, mari sucikan, kuduskan setiap hidangan makanan yang ada, sehingga boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus boleh memuliakan Engkau, kami boleh terus meninggikan Engkau ya Tuhan. Kuasa firman-Mu boleh menguduskan makanan hidangan yang kami nikmati sebentar. Balas dengan berlipat kali ganda, Kau juga yang memberkati saudara-saudara kami, adik-tolan kami yang menghadapi piring kosong, yang menghadapi kekurangan. Kiranya Engkau yang juga memberkati kehidupan mereka semuanya, seperti ada kami malam hari ini. Kami nikmati hidangan kami malam hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.